Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala muallifu hadza Kitabul Hikam lil Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa anwarihi wa asrarihi fid dunya wal akhirati amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati pengurusi pertama Selangor yang menyelenggarakan program pengajian bulanan dan juga pengurusi daripada Atma, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, sesuai dengan perancangan bahwa kita akan sambung kajian hikam yang pernah kita kaji sebulan sekali, dan insyaallah pada bulan ini Ramadan kebetulan dengan adanya syahrul Ramadan, semoga apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi amal ibadah yang berlipat ganda, dan juga Allah memberikan ilham dan paham dan putuh dalam mengkaji kitab hikam aulia Allah. Dan insyaallah kita akan sambung tiap-tiap bulan, mungkin kecuali bulan Julai yang akan datang ya, karena bertembungan dengan Idul Adha, Idul Fitri. Insyaallah kita sambung semula pada bulan Agustus insyaallah biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu fi kitabihi Al-Hikam wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun anka minhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Sebelum ini kita berbicara hikam sebelumnya tentang pencaharian seorang salik yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadapi gangguan daripada bisikan nafsunya, sehingga sering bahwa tasawuf adalah menuju kepada Allah, akan tetapi
banyak yang terhenti di tengah jalan, banyak yang jatuh di tengah jalan sehingga tidak dikatakan wusul, tidak dikatakan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir daripada hikam sebelum ini, ma aradat himmatu salik an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak. Tidak ada yang lebih dekat melainkan Allah pada diri kita, sehingga kita tidak perlu lagi meminta kepada yang lain. Tidak perlu lagi kita tergoda oleh selain Allah. Lebih-lebih lagi tasawuf dalam perjalanan menuju kepada Allah adalah mencari Allah, ya, bukan mencari sesuatu selain Allah, ya. Sehingga hikam itu mengatakan jika si salik berhenti terhadap apa yang Allah kasyafkan, apa yang kita dapatkan dalam perjalanan, maka sebetulnya itu adalah satu fitnah, ya, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, segala sesuatu itu fitnah. Fitnah itu tidak batil, fitnah itu hak. Cuma kita jatuh ke sesuatu yang hak itu. Arti hak, Allah menciptakan adalah untuk kebaikan. Hatta Allah menciptakan iblis misalnya untuk kebaikan. Allah menciptakan harta untuk kebaikan. Allah menciptakan kedudukan untuk kebaikan. Sama Allah menciptakan ilmu untuk kebaikan. Tapi apabila kita berhenti di situ, bertumpu di situ, maknanya itu fitnah. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Orang dalam tarikat, apabila dia mendapatkan sesuatu kasyaf, sesuatu apa saja yang disingkapkan oleh Allah, pemahaman terhadap hakikat ke, atau karomat ke, apa namanya lah, maka itu fitnah, bukan tujuan. Tujuan adalah Allah. Karena itu adalah pemberian. Kalau dalam risalat Tauhid, Imam Arsalan memanggilnya ya asirul syahwat, katanya. Ya asirul mukasyafat, ya asirul, dan seterusnya. Orang yang menghentikan tujuannya di situ, berarti dia hamba tujuan itu. Karena yang kita tuju itu, ya, adalah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu dan yang menjadi matlamat kita, maka berarti kita hamba sesuatu itu. Dan tidak ada tujuan, tidak ada maksud kecuali Allah, tidak ada ma'bud kecuali Allah. Jika kita berhenti, maksud kita, tujuan kita, ya, di sesuatu yang Allah beri, hatta kasyaf, maka berarti dia, ya, waqif, ya, di situ, berhenti di situ, dan itu adalah fitnah. Kemudian disambung dengan hikam yang sekarang yang akan kita bincang, yaitu talabuka minhu
ittihamun lahu. Talabuka minhu ittihamun lahu. Ya. Talabuka, permintaanmu, minhu, daripada Allah, ya, itu ittiham, sebuah tuduhan kepada Allah. Wa talabuka lahu, dan permohonanmu kepadanya, ghaibatun minka anhu, itu kelalaianmu darinya. Apa bedanya? Dalam bahasa Arab itu bedanya cuma min dan li saja. Ya. Kalimatnya sama, tolaba. Tolabuka minhu dan tolabuka lahu. Tolabuka minhu adalah keperluan kita yang ada pada Allah. Maka kita meminta keperluan kita. Perlu. Seperti misalnya seseorang meminta saya untuk memenuhi keinginannya, untuk katakan seseorang meminta saya untuk menulis sebuah tajuk, ya, sebuah kertas kerja yang tengah diperbincangkan. Maka saya mesti memenuhi apa yang mereka inginkan. Nah, maka saya akan mengatakan tolabu minni. Ya, mereka meminta sesuatu dariku untuk aku berikan kepadanya. Ya. Itu tolaba minhu. Kalau tolaba lahu, seolah-olah orang itu jauh meminta agar dia mendengar, agar dia mendekat, agar dia, ya, memperhatikan. Nah, ini yang menjadi keperluan yang kita inginkan saja. Ya. Nah, jika kita memandang bahwa Allah tidak memenuhi keperluan kita sehingga kita perlu meminta, maka itu satu tuduhan kepada Allah bahwa Allah bakhil. Sehingga kita menganggap kalau kita tidak minta, Allah tak bagi. Maka Allah mesti diminta. Itu sebab dikatakan talabuka minhu ittihamun lahu. Permohonan Anda, terjemahannya daripada Allah, itu mengandung pengertian menuduh, ya, kepadanya. Ya. Seperti kita memohon agar diampunkan dosa kita, tiba-tiba menuduh apakah Allah mengabulkannya karena dosa saya besar. Nah, ini adalah tuduhan, ya, kepada Allah. Maka Imam Al-Haddad ada menyusun sebuah qasidah. Qad kafani ilmu rabbi
min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali, fa du'ai wa ibtihali dalilun li biftiqari. Kata beliau, qad kafani ilmu rabbi, saya merasa ilmu Allah kepadaku itu sudah cukup, tanpa perlu meminta kepada Allah, min su'ali, tanpa perlu meminta, tanpa perlu aku meminta, wakhtiyari, atau menyatakan kepada Allah, ya, aku memilih ini, aku tak nak itu, aku nak ini namanya ikhtiar. Kalau soal artinya meminta apa yang kita perlukan. Ikhtiar, memilih apa yang terbaik untuk kita. Kata Imam Al-Haddad itu, qad kafani ilmu rabbi, saya tidak perlu meminta, saya tidak perlu memberitahu pilihanku ini. Ya, macam seorang pemuda kan berdoanya kepada Allah, ya Allah, saya nak dia yang menjadi calon istriku, tak nak yang lain. Seolah-olah Allah diajarkan bahwa kita lebih tahu terhadap kemaslahatan kita. Seperti mana anak muda cakap dengan orang tua lah. Dengan orang tua boleh lah. Ya, ayah, mak tak tahu apa yang saya nak dan yang maslahat. Saya dah dewasa, saya tahu apa yang saya buat dan yang sesuai dengan saya. Kepada sesama manusia boleh, tapi tidak kepada Allah. Ini namanya ikhtiar kepada Allah. Sedangkan Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakanmu dan memilihkan untukmu ayahmu, emakmu, yang jadi adikmu, kakakmu, istrimu, anakmu. Itu yang sudah dijamin. Tak perlu Allah diberitahu. Ya. Aku nak mati di sana. Ya. Itu sesuatu yang sudah mau'ud, madmun, yang sudah dijamin. Itu. Artinya itu sudah ditulis. Lalu kata Imam Al-Haddad, wa du'ai wa ibtihali, adapun doaku dan ibtihalku, dalilun li, itu hanya aku menunjukkan biftiqari, bahwa aku perlu Allah. Artinya bahwa kita tak tahu, katakanlah calon istri kita itu siapa, ya, maka kita meminta. Kalau tahu tak payah meminta lah. Kalau tahu tak payah meminta. Karena tak tahu maka meminta. Nah, meminta ini bukan ittiham, bukan menuduh kepada Allah jika aku tak minta dia tak bagi, atau bukan memandang Allah tak tahu apa yang, ya. Sehingga ada dalam kasidah lain, salimil amro ilaina, kata Allah, urusan hidupmu serahkan kepadaku. Ya. Apa terusnya? Yang maksudnya bahwa aku lebih tahu daripadamu tentangmu, aku lebih tahu tentangmu daripadamu. Ya. Kita janganlah jauh-jauh, esok pun kita tak tahu apa yang kita buat, macam mana. Ya. Jadi apa yang kita rencanakan itu adalah menunjukkan iftiqar kita kepada Allah. Karena waqad qudiyal amru wa qudiyal amru wa qad jafal qalam. Urusan kita itu sudah ditetapkan dan sudah ditulis. Karena kita tak tahu, maka kita meminta, ya, berdoa, dan berdoa itu ibadah, bukan memberitahu Allah agar Allah tahu. Sehingga orang akhirnya ketika tak dikabulkan, ya Allah tak dengar ucapan saya. Nah, terus jika dituruti pemahaman logika itu, maka
dia akan keluar dari Allah. Ya. Dan itu sebab di dalam tarikat itu, di dalam tasawuf, penuntutnya dinamakan murid, ya, yang menyerahkan irodahnya, kehendaknya kepada Allah. Itu pun bahasa tak betul, menyerahkan kehendak kepada Allah. Ya, itu semua bahasa akli. Padahal agar kita mengikuti kehendak Allah. Ya. Ada yang selalu saya sebut, Allah yang maha tahu dan Allah yang berkehendak. Lihat di dalam akidah Asy'ariyah. Ya. Di Sifatul Ma'ani, Allah Hayy, Allah Ilm. Ya. Allah punya iradah, punya sifat itu, punya sifat hidup, punya sifat tahu, ilmu, dan punya sifat iradah. Maka Allah tahu, dia telah menetapkan semua makhluknya oleh ilmunya. Ya. Maka seluruh makhluknya itu adalah isi ilmunya dia. Dan Allah yang berkehendak terhadap yang ada dalam ilmunya itu yang nanti akan dilahirkan. Ya. Yang nanti akan diciptakan, yang nanti akan dizahirkan. Nah, kita dilahirkan, kita ini isi ilmunya. Macam mana kita tahu akan kita? Wong kita ma'lum, bukan ilm. Itu sebab jika Allah nak bagi tahu sekarang dari sedikit ilmu Allah, maka mungkin kita tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Disebut kasyaf lah, apa istilah dalam tasawuf. Kita dengar orang-orang soleh nak mati beberapa hari dia tahu. Ada orang yang langsung memang tak tahu apa-apa. Ya. Maka ilmu Allah dihijab oleh iradahnya, iradah Allah dihijab oleh kudrahnya. Nah, kudrahnya dihijab oleh makduratnya, oleh kita, oleh ciptaannya. Andaikan kita segala sesuatu tahu, oh, kita tak dapat bayangkan macam mana boleh hidup, ya, bahwa dia tahu segala sesuatu. Maka orang yang tahu tidak akan pakai kasutnya. Mana kasutnya? Ambil kasutnya. Orang yang tahu tidak akan memilih. Ya, orang yang tahu tidak akan memilih, saya nak ini, tak nak itu. Itu kalau tahu. Kalau kita punya iradah, punya kehendak, tak payah berusaha, tak payah bekerja. Ya. Maka itu sebab kita tidak punya kehendak, maka kita kena berusaha. Sebagaimana kita tak tahu, maka kita kena memilih. Sedangkan Allah tidak memilih dan tidak berusaha, karena ya, Allah maha berkehendak dan maha tahu. Maka itu sebab doa itu ibadah saja. Ya. Maka di sini talabuka minhu, apa yang kau minta dari Allah. Ya, sesuatu yang sudah ditentukan, sesuatu yang sudah dijanjikan. Maka permintaan itu dianggap tuduhan kepada Allah, bahwa Allah tidak tahu kalau tidak diminta, bahwa Allah bakhil sehingga mesti diminta. Maka berdoalah atas dasar bahwa kita
tidak tahu apa yang Allah tetapkan kepada kita. Ya. Berdoalah atas dasar bahwa kita tunjukkan, ya, bahwa kita perlu kepada Allah. Pakai sayang. Pakai sini. Pergi dekat mama ya. Tetanya mana teta? Adik mana adik? Pergi ke adik. Pergi dekat mama sayangnya. Iya. Dah, bapaknya mau naik sini. Boleh. Dah. Ittihamun lahu. Ya, sesuatu yang sudah Allah janjikan, sesuatu yang sudah Allah jamin. Maka jika kita menyangka bahwa kalau Allah tidak diminta maka tidak memberi, itu adalah dosa besar. Jadi berdoa itu hanyalah izhar li faqrina, hanya menunjukkan bahwa kita perlu kepada Allah, ya. Hanya menunjukkan bahwa kita sudah ditentukan tapi kita tak tahu, maka ya, kita bermohon, ya. Kita meyakini bahwa apa yang Allah janjikan kepada kita itu mesti dikabulkan. Kita sudah lewat hikam yang, ya, apa yang kita minta Allah kabulkan. Cuma bila dikabulkannya atau bila dikabulkannya atau tidak dikabulkan, atau dikabulkan, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi apa yang kita minta dikabulkan, kalau tidak di dunia dan itu di akhirat. Nah, ini dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah apa? Mukh itu otaknya ibadah. Karena di dalam doa itu kita menjahirkan hajat, menjahirkan keperluan yang sangat kita perlukan, sehingga itu membawa kepada ketawaduan, dan itu adalah sifat hamba ubudiyah. Itu disebab mukh al-ibadah. Inti ibadah itu adalah pakar. Inti ibadah itu adalah zalil. Inti ibadah itu adalah ihtiyaj, perlu, dan di dalam doa ada keperluan itu. Maka ada adab doa yang sering diajarkan oleh para mursyidin kepada murid-murid. Kita berdoa ingin sesuatu yang kita inginkanlah. Katakanlah anak muda nak menikah dengan dia. Kita nak berdoa kepada Allah. Andaikan dia pasrah jika tidak jodoh, tidak dikabulkan, ya. Dalam hati kita, kalaupun memang Allah tak kabulkan, memang tak jodoh, tak apalah, saya terima. Tapi saya nak berusaha dulu, nak berdoa dulu. Nah, ini berdoalah sedoa-doanya. Jika jiwa seperti itu dah pasrah terhadap apa yang akan Allah jawab doa kita, maka berdoa apa saja silakan. Karena doa yang keluar dari jiwa yang dah pasrah itu mesti doa itu beradab. Takkan, ya Allah, kalau aku tak nikah dengan dia, entahlah aku lompat dari, ya, apartemen tingkat 20. Nah, ini kan berarti dia doa yang salah kan. Ramai orang yang doa, ya Allah, aku sholat sudah, doa sudah, takkan kau tak kabulkan. Nah, ini kan mananya dia tak siap apa yang akan Allah berikan. Ini tak boleh berdoa, mestinya senyap saja.
Tapi ya tadi, jika dia takut terhadap hasil doa dia tadi kabulkan, maka senyap, tak payah berdoa. Ya, ini adab berdoa. Sehingga ada hadis yang mengatakan, ista'inu bil kitman ala qada'i hawaijikum. Minta tolonglah dengan senyap jika untuk dipenuhinya keinginanmu. Ista'inu bil kitman ala qada'i hawaijikum. Ya, berapa banyak orang yang tidak sanggup, jika doanya tidak dikabulkan, dia akan putus asa. Tapi dia senyap, dikabulkan. Seorang lelaki melamar seorang perempuan kan, seluruh keluarganya tidak setuju. Nah, perempuan ini senyap. Kamu tak payah terima ya, senyap. Kamu nikah dengan yang lain, senyap. Allah kabulkan. Kenapa senyap? Itu adab, karena dia tak sanggup terima kalau doanya tak diterima. Nah, itu kita tak paham kenapa ya mereka orang-orang soleh memberitahu pengalaman ini. Itu sebab agama itu kalau masih teks, jika belum kita amalkan, maka tak tahu sebenarnya bagaimana dalam perjalanan ibadah itu. Semua hikmah-hikmah orang sufi itu pengalaman dari pengamalannya. Kalau baca teks saja ikut paham dia tak punya pengalaman. Seperti orang sufi cakap, ya, kita teks mengatakan kalau kau memang cinta Nabi, kau kena amalkan sunnahnya. Jika kau tak amalkan sunnahnya, maknanya kamu tak cinta. Itu kan baca teks. Tapi orang yang berpengalaman tak cinta dulu baru kau boleh amalkan. Sebelum kau cinta, amalkan dulu agar kau dibagi cinta. Selepas kau dapat cinta, baru kau tahu amalan itu mesti atas dasar cinta. Ini hanya orang yang sudah mengamalkan yang mengerti. Ya, dan orang-orang sufi itulah ahlul amal. Ya, maka mereka mengatakan orang jika tidak bertasawuf belum mengamalkan agama, belum. Ya, belum. Karena pengamalan itu mesti bersama dengan batin. Bukan hanya meniru tulisan dan diamalkan. Itu kita sering sebut, itu budak lah. Kita ini lahir dari Islam, dah sholat sampai tua. Sholatnya macam budak kecil, padahal sudah 70 tahun. Ya. Allah bagi nafsu untuk ditundukkan. Dan amalan itu mesti atas dasar rohani, bukan atas dasar nafsu. Itulah. Maka macam mana? Ya. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Ya. Dan permintaanmu kepadanya itu berarti kamu jauh dari Allah. Ya. Padahal Allah lebih dekat daripada kita dengan nyawa kita. Allah selalu bersama kita. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Coba macam mana terjemahan? Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ana ma'akum aina ma kuntum. Ya, huwa ma'akum aina ma kuntum. Aina ma kuntum kan ya, aina ma wujudukum. Di mana kamu berada, Allah bersamamu. Allah tidak tidur, banyaklah sifat-sifat Allah, tidak mengantuk. Dan Allah memegang langit dan bumi ini dan seterusnya. Ya. Itu sebab saya buat ilustrasi itu bahwa wujudnya kita di bumi ini seperti wujudnya gambar yang dipancarkan oleh proyektor muncul
dekat layar nih. Aina ma kuntum, aina ma wujudukum, huwa ma'akum. Ya, apalagi dikatakan bahwa Allah qayyum, qiyam bi nafsih, kita qiyam billah. Ya. Bagaimana kita mencari Allah? Wa talabuka lahu, pencarianmu kepada Allah. Orang tiba-tiba ketika doanya tidak diterima, berkatanya, di manakah engkau ya Allah? Tidakkah engkau mendengar hambamu yang terhina ini? Masya Allah. Doa seperti itu keluar dari ghaibah, ya, dari lalai, ya, bahwa Allah itu lebih dekat, tak perlu dicari. Ya. Ini wa talabuka lahu, dan pencarianmu kepada Allah, ya, seolah Allah jauh. Nah, orang awam ketika tidak mengerti makna Allah, tapi dalam syariat itu bagus. Orang apabila maksiat rasa jauh, ya. Apabila taat, rasa dekat. Pada permulaan orang beribadah betul mendorong dia untuk taat dan tidak maksiat. Tapi orang-orang sufi memandangnya dari pengalaman yang sudah jauh, katakan dah sampai kepada Allah. Dia bilang bahwa jauh kepada Allah itu bukan maksiat. Dekat pun bukan taat dalam bentuk aktivitas zahir belaka, zahir saja. Tetapi jauh itu adalah dia lupa kepada Allah meskipun tengah sholat. Itu jauh namanya. Lupa. Karena Allah tak lupa. Sehingga mereka, orang kalau lupa Allah berarti ingat yang lain selain Allah. Sedangkan tidak ada yang lain kecuali Allah. Macam mana boleh dia ingat yang lain? Ya. Yang lain secara independen. Yang lain secara independen. Ya. Karena maka tolab yang pertama tentang doa, talabuka minhu, keinginanmu ada pada Allah, maka kita memintanya. Jika memintanya, doa kita ini, meminta kita ini dengan anggapan bahwa kalau tak diminta tak dibagi. Ya, tolab saja, bukan izharul iftiqar. Ya. Atau jika kita tak bagi tahu, Allah tak tahu, maka ini ittiham, penghinaan kepada Allah. Wa talabuka lahu, ya, dan pencarianmu kepada Allah itu tanda bahwa engkau lalai dari Allah. Sehingga kita mencari di manakah engkau. Nah ini jangan sayang, jangan, tak boleh. Pergi ke mama, mana kasutnya itu, kasutnya mana sayang. Kemudian wa talabuka li ghairi liqillati hayaika minhu. Lalu tolabmu kepada yang lain, kamu berpaling kepada yang lain. Kamu mulai menoleh, ya, bahwa ada orang lain yang kamu perlukan. Tidak perlu lagi Allah. Nah, ini tidak punya malu kepada Allah. Ya. Padahal Allah yang senantiasa hadir, yang senantiasa
mengawasimu. Ya, kenapa kita berpaling kepada Allah, dari Allah? Ini menunjukkan bahwa kita tidak punya malu. Andaikan kita punya malu, maka kita akan menghadapkan segala keperluan kita, pencaharian kita, permohonan kita hanya kepada Allah dan berpaling dari yang lain. Namun jika kita mencari orang lain, meminta orang lain, kita tahu bahwa Allah akan menjadikan sebab-sebab melalui orang lain. Ya, bukan sudahlah aku tak dikabulkan kepada Allah, aku minta tolong kepada orang. Nah, ini macam ada tokoh liberal di Mesir. Dia tadinya seorang perempuan, yang kemudian dia mengatakan bahwa Quran itu usturah. Apa usturah itu? Dongeng, ya. Dan Nabi itu tak ada namanya wahyu, tak ada namanya malaikat, karena tak dapat dibuktikan secara ilmiah. Ketika ditanya, kenapa kamu demikian? Saya kecewa dengan Allah. Saya dulu orang tak punya. Saya sering kali berdoa tak dikabulkan. Jadi Allah, tak adalah Allah itu. Bohong semua. Muhammad terima Quran dari Allah melalui Jibril, itu hanya dongeng. Yang saya tahu Muhammad orang yang bijak, seorang filsuf, seorang yang luar biasa, dan pakar politik, kalau itu saya percaya. Seperti mana ramai orang-orang yang bijak. Nah ini, lalu dikata kamu tidak pernah kenal agama. Saya dulu pakai niqab, tapi karena kekecewaan saya kepada Allah. Sebetulnya jiwa seorang jika tidak mendapatkan tajalli syuhud, tajalli hudur, tidak punya keyakinan kepada Allah, meskipun ilmu dan amalnya sudah memenuhi bumi dan langit ini, tidak akan. Ya, sehingga Syekh Ali Ad-Daqaq, beliau kena berkata, andaikan kau dapatkan ilmu dari ribuan ulama dan engkau mengamalkannya, engkau tidak akan mencapai seperti yang dicapai oleh para wa talabuka min ghairi. Dan permintaanmu, permohonanmu kepada orang lain, kita menganggap bahwa kita minta kepada hajar, batu, minta kepada arwah, minta kepada manusia lah, liwujudi bu'dika anhu. Itu menunjukkan bahwa kita jauh dari Allah, tidak syuhud. Walau syahadda qurbahu minka, kalau engkau menyaksikan kedekatan Allah kepadamu dan Allah senantiasa memperhatikanmu, ya, dan Allah memandangimu, maka engkau tidak akan mohon, ya, kepada orang lain sedikit pun, ya, bahkan dia tawakal kepada Allah dan menyerahkan semua perkaranya, ya, kepada Allah. Ya, tapi karena jauh dalam arti kata tidak hudur, ya, dia tidak syuhud. Atau dalam penjelasan lain, orang tidak syuhud itu orang yang dihijab oleh hawa nafsu, sehingga dia tidak merasakan, ya, kedekatan Allah kepadanya. Nah, maka dari sini kita mengerti bahwa doa,
dan keperluan kita kepada Allah, ya, hanyalah menunjukkan bahwa kita perlu kepada Allah. Bagaimana kalau kita minta tolong dalam masalah-masalah sosial biasa, ya, kepada sesama, ya, itu pertolongan biiznillah namanya, dengan izin Allah, untuk saling menolong kepada kebaikan. Dan ketika dia meminta tolong kepada yang lain itu atas dasar ikatan mahabbah kepada sesama, ya, atas dasar ikatan ukhuwah kepada sesama. Itu bukan yang dimaksud daripada hikam ini, ya. Kalau talabuka minhu min, itu sesuatu yang sudah Allah jamin, sesuatu yang sudah Allah janjikan, itu talaba min, ya. Seperti hasil kerja usaha kita kena berjaya, calon istri, anak, ya, atau mati pun tak boleh kita minta, ya, aku nak mati ya Allah sekarang, gitu. Nah, ini sesuatu yang madmun, ya, itu ada di Allah, tak boleh kita minta. Kita tahu bahwa kita kerja pun berusaha ya, bahwa hasilnya Allah yang, ya, orang menuntut ilmu, dia alim atau tidak, hasilnya Allah yang memberi. Nah, ini kita meminta kepadanya agar, ya, kalau tolabuka li lahu, itu keperluanmu kepadanya, perlu, ya, pencarianmu kepadanya, keinginanmu kepadanya, ya. Itu karena jauh, sehingga kita bertanya, di mana Allah? Ya, aku dalam keadaan sedih, Allah tak memperhatikanku. Nah, adapun kepada yang lain selain Allah, itu adalah satu tanda bahwa kita ghaflah, ya. Tidak ada sesuatu yang dapat menjatuhkan kita, tidak ada sesuatu yang dapat mengangkat kita kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat memenuhi keinginan kita, dan kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah, ya. Istri kepada suami misalnya, tak boleh bergantung. Suami esok wafat. Makanya di zaman Rasulullah ketika lelaki perang berjihad, orang-orang munafik menggoda istri-istri sahabat itu. Dia kata, kenapa kau izinkan suamimu, nanti akan ada janda dan yatim, siapa yang memberi makan Anda? Tetapi sahabiah itu berjawab, ya, yang memberi makan memang suami saya, tapi yang membagi rezeki itu Allah. Suami saya boleh mati, Allah tak akan mati. Dia mati, Allah akan gantikan yang lain, ya. Nah, ini bukan dia, ya, tak minta tolong kepada orang, tapi, ya, atas dasar izin syariah, ya. Tetapi tetap bergantungnya kepada Allah, karena dikatakan tadi al-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya, ya, intinya ubudiyah, kehambaan, keperluan dan kehinaan, ya, adanya di doa. Apabila doa, berarti itu kita tengah menunjukkan ubudiyah kita, keperluan kita kepada Allah. Hikmah yang berikutnya, ma min nafasin tubdi illa walahu qadarun fika yumdi, ya. Ma min nafasin tubdi, tidak suatu napas yang Anda hembuskan,
illa walahu qadarun, kecuali di situ pula ada takdir ketentuan Allah Ta'ala. Ya. Fika, ke atas Anda. Illa qadarun yumdihi fik. Ya. Napas kita itu adalah ketentuan Allah. Ya. Dan nafas itu di dalamnya terdapat tajalli sifat dan asma Allah. Athar, kesan ya, daripada sifat-sifat Allah. Maka kita ingat Allah itu di napas. Sehingga dikatakan bahwa orang sufi yang zikir huwa itu dikatakan zikir napas, karena orang menarik, jadi wah hu wah hu wah hu wah, sampai seperti itu. Beliau memberikan satu definisi bahwa ingat itu di satu napas, bukan 100 kali napas baru ingat kepada Allah. Coba orang yang tengah ingat kekasihnya, dia akan ingat setiap saat, setiap napas. Ya, karena napas itu tidak terputus, jadi tak terasa potongan-potongan ingat itu. Ya, terus sehingga orang mengatakan bahwa diam itu sebetulnya satu gerakan yang berhenti. Bila disambung maka menjadi gerakan. Kita diam itu sebetulnya gerakan satu, tapi berhenti. Tapi kalau diam disambung dengan diam berikutnya, ya jadi gerakan. Karena tak ada diam, yang ada gerakan. Seperti gambar di layar, satu tampilan, kalau berhenti di situ diam. Tapi bila dilanjutkan ke tampilan berikutnya, maka dengan halus seperti gerakan. Dan itulah hidup kita sebetulnya, napas. Ya. Orang sufi menyebutnya untuk mengukur waktu itu dengan nafas. Dengan istilah lainnya waktu. Ya. Dengan istilah lainnya waktu. Tak ada pena. Sehingga dikatakan as-sufi ibnu waqtih. Boleh kita artikan as-sufi ibnu nafasih. Atau as-sufi ibnu anih. Orang sufi itu anak napas. Anak napas itu artinya dia menyaksikan Allah itu di napas itu. Dia menyaksikan Allah itu di waktu itu. Orang yang disebut syuhud, orang yang sudah menyaksikan bahwa dia itu adalah mazharnya, surahnya Allah. Dan penyaksian dia itulah syuhudnya, ya, zikirnya. Disebut ma'rifat. Ya. Ma'rifat Allah ya syuhudullah. Gitu. Sehingga dikatakan dalam hadis, afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang afdal itu dia sudah ma'rifat, yakni fa'lam itu kan al-ilm. Al-ilm bi annahu la ilaha illallah. Bukan zikir lidah. Kalau zikir lidah ucapan la ilaha illallah. Lidah ini bagian daripada anggota tubuh. Itu ibadahnya ibadah zahir. Riyadhahnya riyadhah badaniyah. Kalau sudah riyadhah batiniyah, syuhud. Bagaimana tidak riyadhah itu syuhud? Karena dia menyaksikan hakikat dirinya bahwa selalu jadid baru. Sehingga orang yang syuhud, orang yang merasakan pergantian baru yang sebentar itu. Ya. Dalam ungkapan lain, kita katanya tidak tahu gaib.
Gaib yang kita sebut malaikat, jin, ya, neraka, akhirat, dan lain sebagainya. Lalu yang kita sebut alam yang ada ini, yang kita lihat dengan anggota mata kita ini, adalah alam syahadah. Sebetulnya jangankan yang gaib, yang syahadah aja kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi selepas ini. Kan ini di alam syahadah. Kita hanya tahu apabila sudah terjadi. Apabila sudah terjadi baru tahu. Cuman berta'alluqnya, bertumpunya kita kepada zahir sehingga lupa kepada batin. Ya. Bertumpunya kita kepada akhir sehingga kita lupa kepada awal. Padahal yang awal itu huwallahul awal, yang akhir juga huwallahul awal wal akhir, wal-zahir wal-batinu wal-zahir. Maka Nabi mengatakan ad-dunya sa'ah. Sa'ah. Ketika Hanzalah mengatakan nafaqa Hanzalah, ya, di rumahnya dia mengeluh, munafik Hanzalah. Sayyidina Abu Bakar bertanya, kenapa? Aku kalau dekat Rasulullah dan berada di majelisnya, seronok. Aku ingat mati, ingat Allah, tapi bila balik, afasanil aulad wal ahl. Anak istri itu membuat kami lupa dengan Allah. Sayyidina Abu Bakar berpikir, aku pun sama lah. Berarti aku pun munafik lah. Akhirnya jom kita pergi ke Rasulullah. Dia mengadukan halnya, kata Rasulullah, ya Rasulullah unzur Hanzalah. Tanya apa? Hanzalah cakap gitu, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, andaikan engkau ingat Allah seperti engkau berada di majelisku, maka malaikat akan menaungimu dimanapun kamu berada. Tetapi kata Rasulullah, as-sa'ah sa'ah. Hidup ini memang majla Allah. Ya. Mungkin lupa, mungkin ingat, mungkin lupa, mungkin ingat. Sesaat ingat, sesaat lupa, sangat ingat, sesaat lupa. Nah, ini anjuran dari Rasulullah untuk terus berusaha untuk mengingat Allah. Jadi ingat itu satu napas. Ingat itu satu napas. Coba orang ingat kekasihnya sampai sesak napasnya. Karena ingat itu, hidup itu hanya satu ruang napas saja. Seperti layar gambar tampil kan, tak hilang lagi, berikutnya negatif lain tampil. Nah, maka jika dia ingat Allah, ya, mengisi ruang napas dia dan terus ingat, ya, ketika dia buang napas, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati. Jika dia selalu ingat, maka dia sesak. Bagaimana para aulia Allah begitu sesak ingat kepada Allah. Bukan zikir nafas, la ilaha illallah, la ilaha. Ini TB nantinya. Ya. Ingatan yang tidak terucap oleh lidah, ingatan yang sudah mengisi ruang hidupnya. Hidup itu adalah zuhurnya sifat Allah ke alam dunia. Orang yang menyadari bahwa dia tidak ada hakikatnya, dia itu adalah semuanya jelmaan sifat dan asma Allah. Ingatnya sudah mengisi ruang jelma itu. Maka dikatakan as-sufi ibnu waqtih. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sidi Abdul Karim Al-Jili, ya, yang kemarin kita baca di Banten itu, ketika Imam Abdul Karim Al-Jili ingin memberitahu tentang siapa Al-Insanul Kamil, beliau menulis isyarah dengan bahasa isyarah. Kata beliau, jama'anal waktu indaka bi gharibin min ghuraba isyarq. Tak ada tulis tanu. Tak ada. Oke. Jama'anal waktu. Kami dihimpun oleh waktu. Apa artinya? Indallah indal haq.
di sisi Allah. Orang apabila syuhud itu bukan, syuhud itu ingat, mengenal, hudur, sama saja. Ingat Allah itu, katakan kita gunakan ingat syuhud itu. Ingat Allah itu di napas itu selalu baru. Itu sebab kata mereka al-musyahadatu at'abu minal ibadati zahirah. Syuhud ingat Allah itu lebih letih daripada letih dari gerak-gerak tubuh. Orang ada kekasihnya, dia berkhidmat kepada kekasihnya dengan tenaganya, tak letih karena cinta. Yang bikin letih itu ingat itu. Ya, tidur tak nyenyak, makan tak enak, itu karena ingat, bukan karena khidmat. Itu sebab ibadah orang wali itu quality, bukan quantity. Ulama kita dulu cakap tak payah banyak-banyak ilmu, yang penting diamalkan. Akhirnya ramai orang pondok cakap gitu, tak belajar ilmu, yang penting amal. Ilmu tak ada, maksud amal tuh hudur, syuhud. Akhirnya tak hudur, tak syuhud. Ilmu bankrupt, amal hanya mengaku lebih alim, lebih soleh. Ya. Ini bahayanya jika ibadah tanpa ruh. Maksud Imam Abdul Karim, jama'anal waktu. Kalau arti letterlessnya, waktu telah menghimpunku indal haq, di sisi Allah, bi gharibin, dengan seorang insan kamil. Dia memberikan simbol insan kamil itu gharib. Kenapa? Karena tak dapat dipahami orang ramai. Macam orang asing baru sampai di satu negeri, tak dikenal orang ramai. Insan kamil itu asing di sini. Karena dia dengan Allah, kita semua dengan selain Allah. Ya, kan asing. Bila berjumpa dengan dia, ketika kita dihimpun oleh waktu, ketika sudah jadi wali, baru paham wali itu maksudnya. Imam Abdul Karim cakap, setelah aku jadi wali, baru aku tahu insan kamil di diri sini. Artinya, ketika dia syuhud, ketika dia kasyaf, ketika dia punya maqamat yang sempurna, baru paham bahwa itu dari Allah, bukan usaha kita. Dan itu yang telah diberi oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi contohnya. Baru bukan dariku, bukan dari siapa, tapi dari Allah. Tapi tak cakap gitu. Cakapnya jama'anal waktu indal haqqi bi gharibin min ghuraba isyad. Ya, karena dia memberitahu tentang insan kamil dengan bahasa isyarah, bukan bahasa ilmiah. Kalau kita ganti dengan bahasa yang sederhana, yang tahu wali ya wali, yang tahu insan kamil ya insan kamil. Ini kita tiba-tiba cakap di bukit itu ada wali, loh, berarti kita wali. Orang sufi dah lama cakap dari dulu bahwa jika engkau ingin tahu wali, bayar maharnya. Karena wali itu anak raja. Diumpamakan anak raja. Ada lagi yang mengumpamakannya secara ekstrim. Wali itu araisullah. Wali itu adalah putri Allah. Coba. Dia memberikan sebuah simbolik. Ini orang yang tidak ngerti istilah orang sufi. Itu bahasa itu melanggar syariah, akidah, ya, akhlak, dan keluar dari syariat, kafir, syirik, zindik, ya semua. Nah, salahnya dia tak tanya kepada yang cakap. Ya salahnya juga kenapa sufi juga buat ya, perkataan macam itu buat orang peningan. Ya, dua-dua salah lah. Daripada dua-dua salah, kita kaji supaya jangan saling salah menyalahkan. Nah, maka ma min nafasin tubdi, karena tadi berkaitan dengan doa. Kita meminta apa yang akan kita ingini dalam hidup ini. Hidup ini sudah zuhurullah, zuhurul haq,
Bolehlah diganti zuhuru ilmih, zuhuru iradatih, zuhuru qudratih. Hidup ini adalah penjahiran ilmunya, penjahiran kehendaknya, penjahiran kudrahnya, ya kan sifat. Ya, secara umum hidup ini jelmaan sifat Allah, surah sifat. Bila menjelmanya senapas, hidup ini sekejap. Kalau diberhentikan napas, tak dapat disambung lagi. Fala yastaqdimuna wala yastakhirun. Tak dapat ditangguh, tak dapat diajukan sedikit pun. Sudah. Orang jika sudah suhud, letih. Tetapi keletihan yang tak mau ditinggalkan, dia nak letih terus. Ada orang cinta, aku letih lah. Tak ada. Dia sudah tak makan, tak minum. Ya, hari-hari mencari dia, ingin jumpa dengan dia. Ya, buat dia kurus, buat dia sakit. Tapi tak hilang himmahnya itu. Ya. Maka sempurna yang dimaksud doa itu betul-betul menunjukkan iftiqar ilallah, hamba. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun. Sesuatu yang telah ditentukan di zaman azali dulu. Yumdihi pika. Ya, yumdihi pika yang diberlakukan pada dirimu. Ya, itu Allah menjahirkan sifatnya. Ya. Istilah napas dan waktu dan an itu sama. Kemudian apabila kita tahu, maka kita ingat itu seperti napas. Dan yang sesuai dengan sebutan ingat, ya, yang sesuai dengan sebutan ingat napas, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa napas tuh? La ilaha illallah berapa napas? Yang sesuai dengan napas, huwa, wa, wa, ha, ha. Nah itu makanya zikir napas, zikir huwa, bukan huwa, 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 huwa. Kalau dengan lidah jadi zikir lidah lagi. Orang yang ingat, ketika ingatnya bersamaan dengan zuhurnya dia, itu yang dia ingat hanya zatnya. Zatnya itu tidak diketahui, gaib. Dan gaib itu adalah domir huwa. Huwa, huwa. Itu sebab zikir hu, itu zikir apabila dia wajad. Apabila dia sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia menafikan tidak ada Tuhan selain Allah. Adanya sudah tidak ditiadakan. Ada itu hanya Allah. Kemudian apabila dia sudah ya sampai kepada pengakuan isbat, maka dengan sendirinya dia hanya kepada isbat saja. Allah, 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 Allah. Nah kemudian dengan sendirinya hu, ya. Sehingga lafaz Allahu, hu terakhir itu juga ada isba domah, dan isba domah itu wawu jadi huwa. Dan hu itu adalah huruf ha yang kalau tidak disambung bulat. Ya. Bulat itu adalah basar, syuhud. Ya. Nah, itu dah, itu katakanlah itu boleh-boleh orang sufi lah. Ya. Hanya dia nak jelas apa yang dia rasa. Boleh dia ungkap dengan berbagai kata dan terminologi. Maka ini tak boleh dia pahami oleh kita. Kalau nak tanya, ente cakap ini apa maksudnya? Tanya dia yang cakap. Karena dia yang rasa. Kalau kita coba cari maknanya filosofis, akhirnya kita sesatkan dia. Padahal kita yang sesat tak sampai paham dengan dia. Ya.
Nah inilah ma min nafasin tubdih illa walahu qadarun fi kayumdih. Maka doa itu adalah hanya menunjukkan kita perlu kepada Allah. Seperti yang kita sering katakan, kenapa orang yang makin hampir dengan Allah makin takut? Macam mana ada orang yang sudah sampai dia malah sukutu taklid, malah tak sholat, tak puasa, macam mana? Ya. Justru mereka semakin hampir, semakin dekat, semakin takut. Karena dia tahu bahwa dia ditampilkan hanya sekejap baru, sekejap baru. Dia tidak tahu di role itu yang ke depan itu apa. Maka dia takut. Role negatif yang akan muncul itu kafir. Dia takut karena bukan dia yang buat. Macam mana boleh dia lupa kepada Allah? Itu sebab suhud itu menyiksa. Zikir itu menyiksa. Lebih baik kita tak suhud lah, tenang. Tak tersiksa kan? Ya sudah. Jangan mengata wali, dia keletihan. Kasihan. Enak macam kita lah, tak ingat Allah, mengaku soleh saja kita, itu sudah cukup. Ya, bahkan mengata pada wali Allah, macam mana dunia ini nak? Ya, bersama Allah. Nah, itu. Kemudian hikmah yang berikutnya, la tataraqqab furughal aghyar. Fa inna dzalika yaqta'uka min an wujudil muraqabah lahu bima huwa muqimuka fih. La tataraqqab. Kamu jangan mencari-cari, menunggu-nunggu furughal aghyar. Ini furugh dimudofkan ke aghyar. Untuk mengetahui makna yang sesuai, ini idhofah namanya, yang sesuai dengan maksud daripada jumlah yang sempurna ini dalam hikmah, maka mudhof ilaih itu ada sambungannya li, ada min, ya, ada fi. Nah ini yang sesuai min. Ya. La tataraqqab furugha al-furugh minal aghyar. Jangan engkau menunggu-nunggu furugh, bolong, kosong, tiada. Minal aghyar, dari selain Allah. Kehadiranmu mengganggu. Nanti kalau tidak ada kamu, baru aku akan berbuat baik. Ya. Ini apa namanya? Dia bergantung kepada aghyar. Aghyar adalah selain Allah. Ya. Orang ingat kepada Allah, ingat saja. Bukan menunggu dia terbebas daripada selain Allah. Mungkin kalau tak ada siapa-siapa aku ingat. Ya, ada wali yang duduk di apa namanya? Di dalam goa, di atas bukit, tak ada orang, ya, ada orang lalu lah. Di sana bukan bandar, tapi di atas bukit dalam goa, tak ada siapa-siapa. Dia lebih bersih daripada orang asli. Ya, orang asli kalau dalam sebulan setiap hari, jika siang dia pergi ke bandar Kuala Lumpur, kemudian petang balik, terus sebulan, lama-lama jadi munafik. Ya, karena sudah berinteraksi dengan kita orang-orang yang di bandar ini orang munafik. Nah, lama-lama dia tidak asli lagi. Ya. Kita ini bukan orang asli lah. Yang orang asli itu yang tak tahu dunia, yang akan kita katakan bodoh, blow on, polos, tomo, goblok. Nah itu orang asli. Yang boleh kita tipu-tipu, yang boleh kita bohong-bohong. Ya, maka jujur identik dengan bodoh. Ya. Ya betul lah, jujur itu bukan bodoh. Ya, jujur takut Allah. Kalau dia tidak tahu, blow on, bodoh itu memang bukan jujur, dia memang bodoh. Ya. Ini tak, dia berada di dalam apa?
gua dia zikir. Maka kenapa di dalam tasawuf ada suluk, khalwah maksudnya. Khalwah itu kan apa? Caranya khalwah itu kan masuk bilik. Dalam bilik tak boleh ada apa-apa. Quran pun tak boleh. Sejadah pun tak boleh. Apa yang mengganggu tak boleh. Kosong. Kalaupun boleh ada lafaz Allah saja. Dan dia tak boleh baca apa-apa kecuali Allah atau seperti yang dianjurkan oleh syekhnya. Selama dia matanya melotot Allah, 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 Allah. Jika dia letih ngantuk tidurlah. Ketika dia bangun yang dia ingat cuma Allah, 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 Allah. Coba. Untuk apa itu? Untuk mengisi ruang napas itu, ruang hidup, ruang waktu, ruang ingat. Ya. Itu Allah. Kita punya ingat itu hanya satu saat aja, hanya satu napas saja, hanya satu waktu. Ingat, ya. Ingat, ingat, ingat. Tapi karena cepat dia, bukan cepat kalau dalam bahasa Qurannya latif. Ya. Allah latifun bi'ibadih. Halus sekali. Sambungan tajalli itu halus sekali sehingga kita pun tak perasan. Ya, taunya ingat, letih itu. Ya, ingat itu. Latif, ya, halus sekali sehingga kita tak perasan. Tapi itu susah nak masuk ke apa pergantian masa itu. Susah nak masuk situ. Ya, perlu keterkesanan kita kepada zahir ini, kepada makhluk ini total. Maka orang perlu disulukkan itu. Itu pun nak ingat Allah, masa suluk, masa makhluk itu susah. Sampai Allah nak buang. Itu betul-betul, itu yang dikatakan masuk ke alam malakut. Dari muluk masuk ke alam malakut. Tapi terkadang saya pening ada orang yang berkata begini, oh dia seorang sufi yang ulang-alik alam muluk, malakut, muluk. Jadi malakut itu ada alam lain di sini yang dia boleh pergi macam pergi ke alam jin. Ya, nanti balik sini pergi ke alam jin. Bukan. Ya. Orang menyangka saya sering banyak tak ada di tempat. Nanti orang yang bermaksud baik, bermaksud menghormati saya lah. Dia berkata, oh Sidi biasa pergi keluar masuk ke alam muluk malakut. Saya panggil saya. Kenapa? Ya. Iyalah Sidi selalu pergi ke alam muluk malakut. Malakut di mana? Sidi lah yang tahu. Saya pikir, oh ini jangan dibiarkan ini nanti ya, menyebar virus pemahaman tasawuf yang sesat. Itu. Kamu paham dari mana itu? Dia cerita ada seorang tuan guru cakap begitu. Oh, pening. Akhirnya orang itu saya suruh duduk berjam-jam dulu nak jelaskan apa itu muluk malakut. Nah ini orang yang sudah dominasi rohani yang sangat kuat, itulah orang yang hidupnya dengan malakut, bukan dengan muluk. Nah maka la tataraqqab, jangan menunggu furugha al-aghyar, ya, hilangnya, kosongnya aghyar. Karena yang menghalangi kita dengan Allah itu aghyar ini, ya, aghyar. Tapi bukan berarti kita menunggu dia tak ada baru saya ingat Allah karena dia yang mengganggu saya. Bukan, kita ngelihat Allah itu ya di aghyar ini karena dia suratullah. Memang pertamanya orang disuruh jauh dari aghyar untuk mencapai syuhud. Bila ada syuhud, dia akan bersama aghyar.
Ya. Pertama, orang yang akan menghalangi kita dari Allah karena kita menganggap bahwa makhluk itu ada, berdiri sendiri dengan hakikatnya satu. Allah pun dengan hakikatnya dua, jadi ada dua. Ini yang mengakibatkan apabila Allah memberikan musibah, maka dia merasa terjalimi oleh Allah. Ya Allah, teganian engkau sampai hati. Allah sampai hati. Akidah yang seperti ini yang akan keluar kata-kata, di mana engkau ya Allah? Tahukah engkau bahwa aku menderita? Kenapa kau diam saja? Buktikan jika engkau ada. Akhirnya inilah Jabariyah, Qadariyah begitu. Tapi jika orang sufi menjelaskannya bahwa kita ini macam kemunculan yang ada di cermin, kita bercermin kita. Macam mana dia terpaksa? Ya, kalau kita di sini ada jerawat, dia tak akan, oh, kenapa aku ada jerawat, kata dia. Dia tak berdiri sendiri. Jadi pasrah timbulnya, sabar, itu akhlak yang keluar dari tauhid ini. Itu sebab tasawuf itu tidak akan berdiri kecuali di akidah Asy'ariyah. Tak jadi tasawuf diletakkan di atas akidah lain, tak jadi. Karena akidah lain berdasarkan akal. Itu kalau Asy'ariyah, ya. Kaidahnya berdasarkan akal, tetapi asasnya adalah rohani. Yang lain akal belaka. Seperti yang kita jelaskan dalam pengkajian tajalliyat. Nah, itu yang menyebabkan ya, akhlak itu lahir daripada tauhid itu. Jika tidak, susah. Ini kita mengaku Asy'ariyah, tapi tetap saja masih tasbih, musyabbih. Kita mengata orang lain dia musyabbih, mujassim. Kita juga sama amalannya, musyabbih, mujassim. Jika ada orang jahat kepada kita, kita tuduh engkau tanpa ada prediksi Allah. Ini namanya tajsim, mensamakan ada kekuatan di sisi Allah. Kita tidak tahu bahwa amalan kita tajsim, meskipun akal kita Asy'ariyah. Ya. Itu yang dijelaskan dalam kitab Imam Ibnu Arabi, Taplisu Iblis. Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwa akidah Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah, Batiniyah, Murji'ah itu adalah iblis. Dan akidah Asy'ariyah ini adalah akidah Islam. Yang itu akidah iblis. Maka dia buat kitab untuk mematahkan argumentasi, menghancurkan argumentasi mereka. Dia tulis Taplisu Iblis. Gitu. Nah ini, la tataraqqab burughal aghyar, fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah. Kalau kita pikirinnya orang saja, maka itu akan memotong kamu dari adanya muraqabah kepada Allah. Bima huwa muqimuka fih, di mana Allah telah menampilkanmu di situ. Coba, ini gambar, umpama layar lah ya. Proyektor menampilkan kita di situ. Ini namanya Allah yuqimuka fih. Allah menjahirkan kamu di situ. Ini tidak akan dapat kita rasa bahwa kita adalah jalma, mazhar, jika kita memprediksi ada yang lain. Nah, prediksi menganggap ada yang lain itu mulai dari diri sendiri. Bahwa kita ini berdiri sendiri di selain Allah. Ya, pandangan kepada orang lain itu adalah sebetulnya karena ada kopi itu di sini. Tapi apabila dia sudah melihat dirinya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Gitu. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan orang. La tataraqqab. Ya. Furughal aghyar, jangan kau tunggu, jika tunggu orang tak ada baru aku boleh senyap kepada Allah, boleh syuhud kepada Allah. Tak, bukan. Ya. Justru pandangan begitu itu yukti'uka, akan memutuskanmu
dari rasa musyahadah, rasa muraqabah ya kepada Allah. Di mana rasanya? Bima huwa muqimuka bihi, pada yang Allah ya, mendirikanmu, menjahirkanmu di saat menjahirkan itu, di situ. Ya, artinya muraqabah kita kepada Allah itu pada sesuatu yang Allah menjahirkan, mendirikan kita dengan melihat Allah, mengetahui ya zahir kita, batin kita, semua perilaku kita, semua keadaan kita, semua kesibukan kita. Adanya semua itu dalil bahwa Allah mengawasi kita. Allah tidak meninggalkan kita. Maka janganlah engkau lalai gitu. Bahkan jadikanlah semua yang Allah tentukan kepada kita, yang kita menyaksikan itu adalah perjalanan hidup kita, itu tangga untuk mengenal Allah. Man arafa nafsa arafa rabba sudah. Jadi jangan lihat orang lain. Aku begini kena orang lain. Jadi menunggu tidak ada orang lain baru dia mengawasi Allah. Ya, bukan begitu. Ya. Di sini janganlah Anda menunggu-nunggu dalam mengerjakan amal itu sampai kosongnya hati daripada yang lain selain Allah. Ini salah satu pemahaman. Ya. Dalam praktikalnya, ketika kita beramal, jangan menunggu hati ini kosong dari Allah. Ya. Apa dari orang? Ini kita sholat masih mikir yang lain, masih mikir yang itu. Nantilah aku sudah ingat Allah baru aku sholat. Tak. Ya. Sholatlah sehingga Allah buang selain Allah di hati kita. Kalau kita berhenti, malah berhenti muraqabahnya Allah. Gitu. Saya ingat waktu kecil, orang tarekat artinya tidak tarekat qadiriyah semua, maksudnya kan tasawuf itu kan bergantung kepada gurunya. Dia menggunakan perintah-perintah kepada muridnya untuk mendidik. Ya. Saya teringat ketika saya kecil, saya punya orang tua. Dia seorang mursyid qadiriyah. Dia mewajibkan kepada muridnya sholat jamaah. Karena qadiriyah itu mujahadahnya adalah banyak mukhalafatun nafas. Ya. Menyuruh puasa, menyuruh zikir puluh ribu dan sholat sunnah sekian. Termasuk wajib sholat jamaah. Dia berkata kepada orang awam sekali, kamu kena sholat jamaah. Kalau kamu tak sholat jamaah, tak ada gunanya kamu sholat. Ya. Orang awam sangat. Dia memahaminya dengan kata-kata bukan maksud. Jadi kalau dia ketinggalan sholat jamaah, tak sholat langsung. Jadi saya tanya, kenapa? Karena kiai cakap, kalau kamu tak sholat jamaah, lebih baik tak sholat. Karena tak berguna kamu sholat. Saya pening, ya Allah. Ya. Betul, kalau datang ke masjid sudah ketinggalan, sudah tak sholat, balik lagi. Ya. Dia tak merujuk kepada gurunya. Betul tak begitu pengamalannya? Ya. Padahal sholat sendiri macam mana boleh? Ya, dia sedang mentarbiyah, kamu kena sholat, bukan disuruh berhenti. Kita zikir aja dalam hikmah Imam Ibnu Atha juga. Kalau kau zikir belum ingat, jangan berhenti sampai ingat. Begitu juga dalam beramal, dalam beribadah. Kalau masih ingat yang lain, jangan tunggu ini ingat baru. Justru Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ketika berbicara tentang sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam itu, dia mengatakan bahwa ini bagi orang yang belum usul, belum ihsan, belum ru'yatullah,
ya, untuk membersihkan hati dengan mengamalkan rukun Islam yang kelima itu. Artinya, bagi orang yang belum usul, ibadah itu adalah wasilah. Wasilah ibadah itu. Bahkan pada permulaan ibadah itu masih tujuan. Aku nak ibadah, nak boleh melakukan ibadah. Dia belajar dulu. Ini kan tujuan. Karena ketika belajar, ya, hanya yang dikasih pahalanya, pahala belajar saja. Pahala ibadahnya tak ada apa-apa. Apabila dia sudah boleh tahu ilmu ibadah dan boleh mengamalkan semua, kemudian baru yang dia meningkat kepada makom yang kedua apa? Ibadah ini akan menjadi wasilah dia untuk membersihkan hati. Salatnya, puasanya, zakatnya. Ini tak boleh berhenti. Apabila sudah bersih hatinya, maka ketika dia ibadah, dia malah justru merasakan bahwa ibadahku ini tanda syukurku kepada Allah. Maka tak berhenti orang bersyukur. Ya. Aku dapat ibadah, aku dapat, nah, maka tiga golongan orang beribadah beda. Salat kita dengan salat aulia beda. Kita masih menjadikan ibadah ini agar mencegah daripada fahsya wal munkar. Sedangkan mereka ibadah itu sudah sebagai tanda zikir ingat kepada Allah. Sehingga secara filosofis sesuatu itu boleh menjadi tujuan, boleh menjadi sarana, boleh juga sesuatu itu menjadi athar, ya, sesuatu pengaruh dari batinnya. Karena sholat itu bukan pekerjaan batin, bukan pekerjaan zahir sebetulnya. Sholat itu pekerjaan batin. Kalau disimbolkan secara zahir, yaitulah gerak-gerak sholat. Ya, seperti orang mendengar kata-kata yang sedih, maka dia akan sedih. Kata-kata yang indah, dia akan indah. Dan orang yang sedih, ya, kata-katanya gembira, dia akan gembira. Orang mendengar kamu akan mendapat uang 1 miliar, gembira kan? Nah, kegembiraan ini menimbulkan gerak. Lalu ada orang diceritakan bahwa kau akan dikisahkan ini, sedih. Kata-kata itu mempengaruhi hatinya, disebut wajad. Ya. Maka perasaan gembira atau perasaan sedih mempunyai gerak. Seorang wanita menunggu laki-lakinya melamar. Dia tak tahu apakah orang tuanya terima atau tidak. Ketika datang dia cakap kepada orang tuanya. Wanitanya mengintip di dalam bilik. Begitu dia kata, aku mau melamar anakmu, ayahnya cakap, aku terima. Coba, ini anak perempuan yang mendengar kekasihnya diterima melamar, telinganya mendengar. Aku terima kau melamar anakku. Kata-kata ini memberikan wajad kegembiraan yang tak dapat ditahan. Tanya wanita kalau lagi dengar begitu, macam mana dia? Lari ke biliknya itu, melompat-lompat, ya. Terus mungkin dia boleh berpusing-pusing, lalu tengok cermin, dia gerak ini keluar dari wajad. Ini gerakan yang fitrah, tidak dibuat-buat. Salat itu gerakan fitrah, tanda mengagungi Allah. Dia merasa tawadu, rendah, zalil. Tapi jika belum punya perasaan itu, sholat terus. Nanti apabila sudah punya, dia akan bersenyawa dengan, tahu bersenyawa? Apa bersenyawa itu? Bersebati dengan gerakan itu. Kalau kita antara gerakan dan ingat kemana-mana. Apalah namanya, ini kan cara untuk mengurai. Orang sufi mengatakannya syuhud saja sudah. Hudur saja. Ya. Jadi nafsu itu dibersihkan. Maka tasawuf, tazkiyatun nafs, tasawuf. Tarbiyatul rohani, tasawuf. Ya, silakan namanya apa. Tapi kalau tujuannya sama. Tapi ingat, tasawuf tak akan berdiri kecuali di Asy'ariyah. Ya. Sudah habis belum waktunya? Habis ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.